Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana minal 'aidina wal faizina wal maqbulin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Hadirin jamaah Jumat, bapak-bapak dan saudara-saudaraku rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpah curahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon pada Allah pula untuk para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para ulama'ul amilin, para salihin. Mudah-mudahan Allah sampaikan pula keberkahan salawat kepada mereka dan juga kepada kita semua. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang mulia khutbah Jumat siang hari ini, khatib berwasiat kepada hadirin umumnya, kepada khatib khususnya, marilah bersama-sama kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan takwa Allah, meningkatkan amal-amal salih yang menjadi perintah Allah, dan berupaya untuk meninggalkan sejauh-jauhnya segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya jelas agar kita mendapatkan predikat sebagai hambanya yang muttaqin dan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia ilal akhirah. Hadirin rahimakumullah, sudah lebih dari setengah bulan kita semua ditinggalkan oleh Ramadan. Kita telah menikmati indahnya Ramadan selama sebulan penuh dengan melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan ibadah-ibadah sunnah. Kita berupaya selama sebulan penuh ibadah sholat fardu dengan berjamaah. Kita tambah dengan ibadah-ibadah sholat sunnah. Selama sebulan penuh pada malam harinya kita sholat tarawih. Selama sebulan penuh kita tadarus Al-Quran. Bahkan ada yang sebulan bisa khatam lebih dari satu kali. Ini tidak lain adalah semangat Ramadan. Kemudian kepada orang-orang yang Allah berikan keluasan rizki, selama sebulan penuh mereka menyisihkan sebagian rizkinya untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain adalah agar mendapatkan ridha dari Allah di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Setelah Ramadan selesai, kita merayakan Idul Fitri. Kemudian kita mengadakan silaturahim kepada sanak keluarga, kepada handai tolan, utamanya kepada orang tua kita, guru-guru kita.
Kita berupaya meraih kebaikan lewat mereka itu, walaupun harus melalui perjalanan yang jauh dan melelahkan. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan semua yang kita lakukan itu. Allah akan memberikan pahala, memberikan kebaikan yang berlipat-lipat, dan menggantinya dengan hal-hal yang lebih baik yang telah kita keluarkan, yang telah kita kurbankan. Allah akan ganti semuanya. Pada akhirnya di dalam kesempatan Idul Fitri, kita saling mengucapkan minal aidina wal faizina wal maqbulin. Yang lengkapnya adalah sebuah doa, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizina wal maqbulin, yang artinya semoga Allah menjadikan kita dan kalian semua minal aidin, termasuk orang-orang yang mampu kembali kepada fitrahnya, kembali kepada kesucian, di mana selama bulan Ramadan kita telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan saling bermaaf-maafan dengan sesama manusia. Wal faizin, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Wal maqbulin, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang diterima semua amal-amal ibadahnya. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya kita dihadapkan oleh suasana yang bukan Ramadan lagi, di mana kondisi lingkungan kita tidak senyaman dan seindah Ramadan dalam hal ibadah. Maka PR kita adalah, mampukah kita berupaya untuk istiqamah, mudawamah, melakukan kebaikan-kebaikan setelah Ramadan ini? Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan anjuran, memberikan sebuah balasan yang luar biasa kepada hamba-hamba yang mampu istiqamah dalam hal kebaikan dan dalam ibadah. Dalam surah Fussilat ayat 30, 31 dan 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, wallahu a'lam bimuradihi, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallahu, Tuhan kami ialah Allah, tsumastaqamu, kemudian ia istiqamah, mereka tetap teguh dalam pendiriannya, dalam pengakuannya. Kata-kata ini tentu kita semua sudah menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Tetapi yang menjadi tugas berat adalah istiqamah dengan pengakuan kita. Kalau kita mengaku Allah Tuhan kita, tentu semua perintah Allah seharusnya kita taati, semua larangan Allah seharusnya kita hindari. Tapi dalam perjalanan hidup kita bukan demikian adanya. Maka barang siapa yang mampu istiqamah, tsumastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Nanti di alam kubur, para malaikat akan mendatangi orang-orang yang mampu istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam keimanannya, istiqamah dalam keislamannya. Ketika manusia merasa ketakutan dan khawatir ketika hendak didatangi oleh mungkar dan nakir, para malaikat datang dan menghiburnya dengan mengatakan alla takhafu wala tahzanu. Wahai saudaraku, janganlah engkau khawatir, janganlah engkau takut akan apa yang akan engkau hadapi. Hadirin rahimakumullah, itu adalah secara umum manusia merasa khawatir
kalau nanti ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir tidak bisa menjawab dengan baik dan benar. Memang ada salah seorang hamba Allah yang solih, salah satu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sahabat Umar bin Khattab. Ketika ditanya oleh Munkar dan Nakir, beliau kembali bertanya, wahai Munkar Nakir, apakah engkau tidak tahu siapa saya? Itu sahabat Umar bin Khattab. Tapi kita bukan sahabat, kita bukan orang alim, kita manusia biasa, tentu tidak mungkin mampu bertanya balik kepada malaikat Munkar dan Nakir. Oleh karena itu salah satu jalan untuk agar kita nanti tidak merasa takut dan khawatir ketika hendak didatangi oleh Munkar dan Nakir, maka kita berupaya istiqomah dalam kebaikan, terutama yang telah kita raih, telah kita rajut selama bulan Ramadan. Kita dawamkan, kita istiqomahkan di bulan Syawal ini khususnya, dan bulan-bulan yang lain 11 bulan sebelum Ramadan atau setelah Ramadan. Hadirin rahimakumullah, tidak hanya itu, malaikat mengatakan, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Engkau sahabatku, telah Allah sediakan surga yang telah Allah janjikan kepada kalian, karena kalian termasuk hamba-hamba Allah yang mampu istiqamah dalam kebaikan dan dalam ibadah. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat 31 Allah menambahkan sebuah balasan positif kepada orang yang istiqamah. Allah sendiri berfirman, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kata Allah, kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan di dalam surga nanti kalian memperoleh apa yang kamu inginkan dan apa yang kalian minta. Dilengkapi dengan ayat 32, nuzulam min ghafurir rahim. Ini semua sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah, oleh karena itu dalam kesempatan khutbah siang hari ini khatib mengajak, walaupun berat, walaupun mungkin banyak halangan dan rintangan, kita upayakan kebaikan-kebaikan yang telah kita upayakan dan kita rajut di bulan Ramadan kemarin, kita istiqomahkan, tetap kita lakukan di bulan Syawal ini dan bulan-bulan setelah Syawal. Insya Allah nanti di akhirat, nanti di alam kubur, Allah akan berikan kebaikan kepada kita berupa ketenangan hati di dalam menghadapi pertanyaan Munkar dan Nakir. Selama hidup di dunia dan nanti di akhirat, Allah senantiasa melindungi kita dari berbagai macam hal yang tidak kita inginkan, dan pada akhirnya kita mendapatkan penghormatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, orang-orang istiqamah akan mendapatkan balasan dari Allah. Ada 4 hal. Yang pertama, di alam kuburnya tidak merasa takut karena dihibur oleh para malaikat yang mendatanginya. Yang kedua, dalam kehidupan di dunia ini, di mana kita sering merasa takut, kita sering merasa tersesat, maka jangan khawatir, Allah menjadi pelindung kita, sehingga setiap yang kita lakukan, setiap yang kita ucapkan senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai nanti di akhirat Allah berikan perlindungan kepada kita, selamat dari nerakanya dan masuk dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan surganya Allah, dan yang keempat mendapatkan penghormatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mampu melakukan hal yang baik ini menjadi orang-orang yang istiqomah, yang mampu mudawamah dalam hal kebaikan, dalam mempertahankan keimanan kita, dan juga dalam hal ibadah sesuai dengan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan kemarin. Amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard
أعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأحياء وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اصلح جميع أولاد المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وأهلك الكفرة واليهوديين وأعل كلماتك إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.